ada Kamboja, kemudian juga kalau dari Eropa ada dari Inggris, ada dari Swiss, dari Jerman, kemudian dari Amerika, dari Los Angeles dan dari New York, kemudian dari Australia, Perth, kemudian Dewan Pembina yang bergabung dengan kita ada Ketua Dewan Pembina Kiai NH, yang sekarang posisinya masih di kantor PBNU, kemudian ada Mas Eko Kuntadi, ada Mbak Nong Darul Mahmada, ada Mas Kajito, ada Kiai Misbah dari Jember, ada Mas Koko, kemudian Pak Ken tadi izin karena ada meeting juga bertepatan dengan jam ini, kemudian juga dari teman-teman pembina yang dari yang lain, mungkin masih mau gabung ya. Tadi Kang Sobari juga kecapean habis taping tadi ya. Ya baik teman-teman, kita masih menunggu kehadiran di Zoom Pak Ganjar Pranowo. Nanti sebelum Pak Ganjar kita akan memberikan dari Komnas semacam laporan kegiatan-kegiatan juga dari Ganjarian ini. Kemudian nanti kita persilahkan kepada Ganjarian dimanapun, Spartan dimanapun yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun juga menyapa Pak Ganjar. Nanti kita buka kesempatan untuk saling menyapa karena ini juga salah satu dari keinginan kita semua ingin bertemu dengan Pak Ganjar karena soal keterbatasan ya waktu kemudian tempat akhirnya disediakan dulu di tempat Zoom. Jadi ini kita berzumpa dengan capres kita Ganjar Pranowo ya di fasilitas Zoom ini. Mungkin Sekjen mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua di seluruh Indonesia dan di beberapa negara lain. Perkenalkan saya Dwi. Saya hanya ingin bersyukur kita bisa bertemu calon presiden yang sebentar lagi akan muncul ke hadapan kita semua. Namun saya titip pesan ke teman-teman, bila ada yang ingin bertanya, mohon kiranya untuk menuliskan pertanyaan terlebih dahulu, nanti host akan membuka mikrofon teman-teman. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya biar kita perkenalan juga ya dari ini kami di Komnas ini dengan beberapa pengurus. Saya mau kenalin dulu kita sebut ini markas besar Mabes Ganjarian Spartan di Jakarta. Ini kita lihat ini ada dua lukisan, ini diberi oleh Komter Banten. Ada lukisan itu waktu mereka deklarasi tanggal 12 Februari, jadi jauh sebelum rekomendasi untuk Pak Ganjar itu keluar ya. Jadi kalau lihat lukisan yang pertama itu ada lukisan Ibu Mega, kemudian Pak siapa urutannya itu? Pak Ganjar, kemudian Pak Jokowi dan Bung Karno. Nah ini kalau yang kedua itu tambahan lah sedikit dari wajah dari Dewan Pembina. Nah kemudian ini teman-teman yang ada yang hadir bersama saya, ini ada Sekjen Dwi Kundoyo, kemudian ada Bang Boni, ini Komandan Regional untuk 1. Udah siap. Oh ya, ya, yuk kita sambut ini Pak Ganjar Pranowo ya, yang sudah mau bersama kita pada saat ini. Apa Pak Ganjar sudah bergabung? Belum ya? Ya ini tadi perkenalan. Ada Bang Boni, Komandan Regional 1. Kemudian ada Aang, itu di admin di medsos kita. Samping kanan saya Wakil Bendahara, Wakil Sekretaris, ya Wakil Sekretaris Mbak Fahmia.
kemudian Wakil Bendahara Mbak Vita, kemudian Bang Dharma, Komandan untuk Community, kemudian ada Mas Bagus untuk Regional Sulawesi, ada Agil di Sekretariat, ada Kang Tasbih, ini untuk Jawa Barat, Komandan Regional Jawa Barat. Ada Mas Iwan Chan, ini untuk DKI Jakarta, Komandan Regional. Ada Mas Angga dari Komandan Regional Kalimantan. Ada Bang Obed dari Manggarai dan juga di Sekretariat. Ini teman-teman dan juga yang juga tidak masuk di kamera kita, ada Bandung Darul Mahmada, pembina. Bisa disorot ya, biar bisa dapat semua. Ini. Jadi kita nobar bareng-bareng di sini. Oh ya, jangan lupa itu Mimin. Jadi kalau ada yang mau gugat, dikeluarkan dari grup, kemudian ini itu tugasnya Mimin. Ya, itu wajahnya Mimin, biar tahu semua. Akunnya Kuncen Ganjarian. Kemudian ada pembina kita, ada Mas Eko sama Mas Kajito ya di belakang kamera ya. Gimana Pak Ganjar sudah bergabung? Oh belum ya? Belum bergabung. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan Ganjarian Spartan, memang kita memberikan ya keleluasan kepada para komter ataupun juga para korsa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan ya, baik itu popularitas, kemudian juga kesukaan masyarakat terhadap Pak Ganjar dengan kegiatan-kegiatan apapun ya yang bisa dilakukan. Namun kita para Spartan, salah satu kehadiran kita sejak deklarasi pada tanggal 18 Januari, yang waktu itu mungkin orang masih bertanya-tanya apakah Pak Ganjar akan dapat tiket, akan dapat rekomendasi atau tidak. Tapi kita para Spartan sudah menyatakan sangat yakin Ganjar Pranowo akan mendapatkan rekomendasi, akan dapatkan tiket untuk capres. Kadang wartawan juga nanya, ya, tapi sampai sekarang belum ada itu apa soal rekomendasi waktu itu kan. Gimana kalau nggak dapat? Saya bilang nanti aja tanyakan pada bulan November akhir dari pendaftaran capres. Tapi alhamdulillah pada bulan Maret ya 21 April Pak Ganjar sudah resmi menjadi calon presiden yang direkomendasikan, yang ditugaskan oleh Partai PDI Perjuangan. Ya ini bersyukur alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini kita akan berzumpa dengan Pak Ganjar Pranowo. Setelah sebelumnya dari beberapa teman-teman Spartan, bertemu di Tawangmangu waktu acara Halal Bihalal. Hanya berapa waktu itu ada 20 orang lah ya yang bisa berkesempatan karena waktunya sangat juga mendadak dan juga tempatnya sangat terbatas. Tapi kita bisa bersalaman, bisa foto-foto dan juga kemarin dari Komter Jawa Timur di Jember juga sudah berfoto bertemu dengan Pak Ganjar di Jember dan juga menyerahkan lukisan ya. Nah ini sambil menunggu kehadiran Pak Ganjar. Ya alhamdulillah pada malam ini dari pertemuan kita berzumpa dengan Bapak Ganjar Pranowo. Ini kawan-kawan Spartan sudah ada dari 38 provinsi ya di Indonesia, dari Aceh sampai di Papua. Kemudian juga Ganjarian yang ada di luar negeri ini sudah bergabung, ada yang dari tadi Kuala Lumpur, kemudian juga dari Kamboja, ada dari Filipina. Kemudian juga ada yang dari Jerman, ada dari Inggris, ada dari Swiss, dari Amerika, dari Australia. Dan juga sebenarnya ada juga salah seorang mahasiswi, yaitu FISIP UI, yang menulis tentang, nulis skripsi yang tentang Ganjarian Spartan. Nah ini tadi malam saya sudah bertemu wawancara dengan Mbak Rena ya. Mbak Rena sudah datang ke Komnas dan juga wawancara dengan kami di sini. Baik yang ada di Ketua Umum, kemudian Sekjen, kemudian juga dari pihak Komandan Regional dan pihak Sekretariat. Wawancara dan juga mengumpulkan data-data.
yang bisa disajikan untuk skripsinya. Nah, kita doakan semoga Mbak Rina ini cepat lulus ya, skripsinya cepat selesai dan bisa menyandang gelar sebagai sarjana ilmu politik ya dari UI, dan penelitian tentang Ganjarian Spartan bisa menghiasi koleksi perpustakaan di UI. Ini kebanggaan bagi kita semua. Oh ya, ini judul skripsi dari Mbak Rina ini, motif dan kepentingan pembentukan organisasi relawan politik di Indonesia, studi khusus relawan Ganjarian Spartan dalam bursa bakal calon presiden pemilu 2024-2029. Ini kita cukup berbangga lah dengan Ganjarian Spartan bisa menjadi judul skripsi dan ditulis ya sebagai objek penelitian ya. Dan juga kita dari pihak Komando Nasional Ganjarian Spartan juga sampai saat ini terus mengeluarkan surat keputusan terkait dengan kepengurusan di beberapa wilayah di beberapa daerah di Indonesia, khususnya dalam tingkat Korsa, komando di Spartan di kabupaten dan kota. Dan juga kita salah satu yang menjadi ciri khas ya dari Ganjarian Spartan juga adalah pembentukan opini publik melalui media sosial ataupun juga katakanlah orang-orang yang ada yang tergabung dalam Ganjarian Spartan cukup aktif membentuk opini-opini yang positif mengenalkan Pak Ganjar Pranowo ke masyarakat, baik melalui akun-akun pribadi ataupun juga akun di media sosial di Ganjarian Spartan sendiri. Dan Ganjarian Spartan juga menitik beratkan pada kalau akun media sosial itu di kalangan milenial ya, misalnya aktif di Instagram, kemudian juga di TikTok, kemudian di Snack Video, dan juga di aplikasi Hilo ya. Ya, ini konten-konten sangat beragam dan sangat menyentuh lah kalangan, misalnya yang kalangan milenial sebagai rata-rata pemilih pemula, ataupun juga kalangan yang selama ini apolitis ya, apolitis dalam terkait pilihan-pilihan politik. Nah, kemudian juga terkait juga dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat Komnas sendiri ataupun juga tingkat Korsa. Ini juga kita memberikan keluasan lah kepada para pengurus baik yang itu di Komter ataupun Korsa untuk memberikan atau membangun kegiatan-kegiatan yang positif ya, yang positif baik itu dalam tingkat katakanlah skala yang membangun silaturahmi, membangun hubungan baik ya, dari yang skalanya warung kopi ya, ngobrol dan sebagainya, hingga dalam tingkat ngelobi tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya ya. Kita ngelihat misalnya salah satunya yang dilakukan oleh ada di Komter di Sulawesi Selatan yang silaturahim kepada Raja Goa, keturunan Raja Goa, dan memberikan kaos Ganjarian Spartan. Kita juga ikut bangga. Dan juga kegiatan yang lain misalnya saya lihat itu ada di Korsa Bondowoso, itu ada lomba karaoke dan nanti ada lomba apa? Lomba tari zamba kalau nggak salah. Zumba atau apa? Zumba. Zumba, zamba. Zumba. Ya, jadi ini kegiatan yang positif yang juga bisa mengenalkan Pak Ganjar ke kalangan yang selama ini apolitis lah ya, yang tidak peduli kepada politik. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain tentu saja ya kita di sini ada mobil, kita sebut dengan mobil komando, ini mobil Grand Max yang kita ubah menjadi apa namanya itu? Camper van ya, yang bisa jalan, kita sediain kopi, sediain teh, selalu jalan di Jakarta, termasuk terakhir itu kan waktu Pak Ganjar lari di GBK, kita juga buka mobil itu, kemudian kita sediakan kopi, teh, dan juga air lah untuk yang lari pada waktu itu. Ini cara-cara yang
yang untuk membangkitkan katakanlah gairah dan ketertarikan masyarakat terhadap Ganjar Pranowo. Kegiatan-kegiatan yang lain atau mungkin juga ada dari Ketua Dewan Pembina kita yang akan memberikan sambutan terlebih dahulu ya. Sambil menunggu Pak Ganjar nanti kita bisa langsung ngobrol dengan Pak Ganjar itu. Kiai NH, monggo Kiai. Gimana Mas Guntur? Monggo Kiai menyapa Spartan di seluruh dunia Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Ganjarian. Saya senang sekali bisa menyapa teman-teman dan sahabat-sahabat Ganjarian Spartan sedunia. Wah, ini biasanya kita se-Indonesia, tapi malam ini sedunia ini. Ini menunjukkan spirit Spartan ini betul-betul telah mendarah daging ya kepada seluruh pengurus dan juga teman-teman yang bergabung di Ganjarian Spartan. Malam ini kita akan terpenuhi rasa penasaran dan sekaligus juga rasa rindu yang selama ini berkecamuk di dalam hati. Sebagian teman, sebagian sahabat merindukan untuk berbicara langsung, menyapa dengan kandidat terkuat dan terbaik dari calon presiden 2024. Dan alhamdulillah pada malam hari ini, meskipun secara virtual, tetapi sebetulnya ini bagian dari teknologi peradaban manusia yang artinya meskipun secara virtual, tetapi ini memiliki nilai yang sangat besar bagi kita semua. Apa kabarnya semua teman-teman di seluruh dunia? Nah, ini boleh dicat saja ini ya. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah Pak Kiai. Sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Nah, ini saya jadi ingat terus ya Pak Kiai. Ya, terima kasih. Semua sehat. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Saya teringat satu pesan dari Pak Ganjar saat lari kemarin di GBK, yaitu apa? Pesan untuk menjaga kesehatan. Saya ingat bahwa ini salah satu kebiasaan positif dari Pak Ganjar yang bisa kita duplikasi ya untuk kegiatan kita semua. Di mana saja beliau dinas, di luar daerah tentu saja, atau di kota-kota kecil misalnya, atau di daerah di luar Semarang, hal yang tidak pernah dilupakan adalah untuk lari pagi. Lalu pesan tentang kesehatan. Saya rasa ini menjadi pesan yang penting karena hal-hal yang hariannya itu bisa kita laksanakan adalah pesan yang sesungguhnya itu sangat fundamental. Kita akan menghadapi situasi yang luar biasa pada bulan-bulan ke depan yang tentu saja khususnya kita berharap ini dari ketum kita karena mobilitasnya tinggi sekali dan juga teman-teman di Mabes Ganjarian Spartan bahwa kesehatan adalah hal yang sangat-sangat penting untuk kita jaga. Kemudian satu lagi saya ingin sampaikan Mas Guntur Romli yang spiritnya luar biasa menggait kita semua membawa satu perjuangan ini bahwa kita tidak boleh kehilangan dua hal dalam satu prinsip perjuangan ini. Yang pertama adalah perjuangan pada basis visi yang dibangun oleh Ganjarian, yaitu apa? Visi kebangsaan. Nah, ini penting sekali karena kita tahu bahwa sosok bernama Pak Ganjar Pranowo ini adalah personifikasi yang kita yakini bisa melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Pak Jokowi, terutama dalam perlawanannya terhadap radikalisme. Kita tahu bahwa isu ini naik turun, tetapi yakinlah bahwa
komitmen yang dibangun oleh Pak Ganjar untuk nasionalisme ini adalah spirit yang bisa menyatukan kita. Itu kenapa wawasan kebangsaan yang sekaligus kita jadikan visi kebangsaan untuk membebaskan negeri ini dari cengkraman orang-orang yang akan mengganti sistem yang telah ditetapkan harus selalu kita ingat dan kita dukung. Kemudian yang kedua, sebagian besar kita adalah orang-orang yang mengikuti secara langsung proses transformasi dari Orde Baru menuju Orde Reformasi. Nah, ini juga bagian yang harus selalu kita jaga dengan ketat, bahwa isu anak-anak muda di generasi milenial dan generasi Z yang mungkin tidak terlibat secara langsung pada peristiwa reformasi harus selalu diingatkan. Pemimpin bangsa ini harus terbebas dari orang-orang yang pernah memiliki sejarah kelam. Dan kita percaya bahwa Pak Ganjar adalah orang yang kita yakini betul-betul memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ini dan pasti nanti akan bisa melanjutkan program yang telah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Bukan hanya dicanangkan tetapi dilaksanakan dengan selama 2 periode ini. Mas Ketum, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan akan terus menjaga semangat dari teman-teman Ganjarian Spartan di seluruh dunia. Khususnya secara spesial ini saya juga mendengar tadi teman-teman dari Amerika, dari Australia, dari Hong Kong, dari mana? Jerman ya, dari beberapa negara di Eropa yang sudah bergabung. Keren banget dan terima kasih atas seluruh dukungannya untuk kerja yang luar biasa ini. Ingat, di dalam pekerjaan relawan itu ada nilai pelayanan. Di dalam nilai pelayanan itu ada ketulusan, dan di dalam ketulusan itu ada berkah yang diturunkan. Dan saya percaya berkah ini adalah isyarat langit untuk kemenangan kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini, dan kita tunggu sebentar lagi insya Allah Pak Ganjar akan bergabung dengan kita. Kita tunjukkan kebaikan kita semua dan semangat untuk beliau. Mudah-mudahan, oh ya ini juga ada para pengemudi ini ya, luar biasa. Para pengemudi dari Gaspol. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganjarian. Spartan. Ganjar belum gabung. Oke, kalau gitu yang kedua saya minta kepada Dewan Pembina kita Mas Eko. Silakan Mas Eko. Mas Eko sini aja Mas. Biar saya sini aja. Halo, makasih. Halo kaum Spartan. Halo Mas Eko. Oh iya. Halo Mas. Ini para kaum Halo, Spartan, Mas Eko. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Eko. Waalaikumsalam, Mas Eko. Waalaikumsalam. Teknologi memang keren. Kita bisa menyapa Maria yang di New York, bisa nyapa Reni yang ada di London, bisa nyapa teman kita yang ada di Swiss, Pak Basuki kalau nggak salah di Perth ya. Bisa nyapa juga Mas Agus di Jember, ada siapa tadi itu, ada Mbak Iin di Sulsel, ada dari Papua, Narendra di Jerman, ada dari Sumbar juga, timnya Eldo itu dan kawan-kawan, Erija, Sumut, semuanya kita ini bergerak karena kita punya satu tujuan. Kita bukan cuma sekedar mendorong atau mengunggulkan seorang calon presiden, tetapi kita sebetulnya ini refleksi kecintaan kita pada Indonesia. Kita yakin calon kita, Pak Ganjar Pranowo ini akan mampu memikul amanah untuk melanjutkan apa-apa yang sudah dijalankan. Indonesia akan jadi jauh lebih baik ke depan kalau kita punya pemimpin yang memang punya kemampuan, punya integritas, punya sikap yang clear untuk menjaga dasar-dasar bangsa kita.
NKRI, Pancasila, kebinekaan, dan kita tahu semua rekam jejak Pak Ganjar Pranowo menunjukkan itu, menunjukkan bagaimana kecintaannya pada bangsa ini. Artinya apa yang kita lakukan sekarang bukan cuma sekedar kita sebagai tim sukses atau kita sebagai relawan capres, bukan. Kita sedang memperjuangkan Indonesia yang lebih baik ke depan. Dan caranya dengan memilih orang yang paling baik, orang yang menurut kita punya kemampuan untuk memimpin kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kita akan mewarnai Pilpres 2024 dengan riang gembira. Kita pejuang, kita Spartan, kita komitmen untuk mewarnai proses politik, tetapi seperti yang sering kali disampaikan oleh Capres kita ini anti hoax, anti fitnah, tapi kita tidak pernah mundur dalam perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Kajito. Halo. Ganjarian. Halo teman-teman Ganjarian semuanya di seluruh Indonesia dan juga di kota-kota besar dunia. Saya sebenarnya dipaksa nih karena masih menunggu Pak Ganjar masuk. Mungkin Pak Ganjar sedang sholat dulu. Dan saya seperti teman-teman semua di sini dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Eko, sangat senang sekali meskipun kita hanya bertemu di Zoom ya, virtual seperti ini, tapi senang karena melihat langsung wajah teman-teman yang penuh dengan semangat, penuh dengan kegembiraan karena akan berjumpa dengan Pak Ganjar Pranowo yang selama ini memang kita tunggu-tunggu. Jadi mungkin bisa dibilang ini adalah kali pertama ya, atau pertemuan pertama kita sebagai Ganjarian, sebagai pasukan Spartan yang sangat konsisten meskipun dihancur leburkan, diapa-apakan, tapi tetap semangat dan Spartan mendukung Pak Ganjar. Ini adalah kali pertama ketemu dengan Pak Ganjar. Oleh karena itu tetap saya meminta teman-teman semua untuk bersabar ya, karena sebenarnya Pak Ganjar juga udah masuk, tapi mungkin masih melihat wajah-wajah kita secara menelisik satu-satu dari mana, jadi hati-hati, namanya juga harus jelas, dari wilayahnya juga, karena diam-diam loh Pak Ganjar itu melihat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan ini adalah mungkin kayak semacam tahap pertama atau langkah pertama untuk kemudian akan berjuang bersama-sama sampai tahun depan ya. Jadi tetap kompak dan terus semangat. Terima kasih. Spartan, hurra! Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau saya pribadi itu mengenal Pak Ganjar itu sejak beliau itu menjadi anggota DPR RI. Waktu itu kita sering berjumpa karena sering demo, konteksnya saat itu menolak undang-undang anti pornografi dan anti porno aksi apa. Itu tahun 2007-2008. Pada waktu itu Pak Ganjar itu adalah orang yang paling enak dihubungi, diajak diskusi dan punya komitmen yang jelas. Karena undang-undang pada waktu itu ya masih amburadul soal konsep apa yang disebut dengan pornografi. Karena kita melihat rancangan undang-undang waktu itu pornografi itu bisa menyasar kepada pakaian-pakaian adat ya. Katakanlah yang disebut dengan pakaian yang tidak senonoh ataupun juga yang tidak sopan. Sehingga waktu itu kita dengan masyarakat sipil itu melakukan penolakan terhadap naskah, terhadap rancangan undang-undang itu, dan anggota DPR yang bisa kami ajak untuk diskusi, kemudian yang satu visi, itu ya Pak Ganjar,
Kita bikin acara pada waktu itu di tim di Taman Ismail Marzuki. Kalau nggak salah tahun 2007-2008 masih ada almarhum Frankie Sahila Tua ya waktu itu juga yang juga ikut menggemakan penolakan, dan juga masyarakat tradisional khususnya masyarakat adat, kemudian juga masyarakat di Bali. Jadi ketika Pak Ganjar kemudian ditarik ke Jawa Tengah, kami tuh yang dari kalangan aktivis katakanlah yang punya sikap yang kritis merasa kehilangan sebenarnya. Kehilangan orang yang bisa diajak, wakil rakyat yang benar-benar bisa menerima aspirasi, mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan rancangan-rancangan undang-undang yang bisa dibilang masih ngaco atau apapun. Nah, ketika Pak Ganjar ke Jawa Tengah, ya kami yang di konteks di Jakarta itu ya merasa kehilangan, tapi mungkin ya bagi masyarakat, bagi warga Jawa Tengah ya merasa keberuntungan karena ketika Pak Ganjar pada periode pertama kemudian dilanjutkan pada periode kedua, ya kita menyaksikan perubahan-perubahan yang luar biasa terhadap wilayah yang di Jawa Tengah, sehingga kita bisa melihat rekam jejak dari Pak Ganjar ini dalam membangun Jawa Tengah. Dan juga karena ya mungkin sekarang Pak Ganjar ini juga termasuk salah satu capres lah yang paling kuat, maka ya seperti disampaikan oleh Mas Eko tadi, banyak sekali hoax-hoax yang beredar ya. Termasuk misalnya yang tadi juga kita share bersama-sama itu video lama yang jalan rusak di mana itu di daerah Rembang itu ya, Juwana Pati ya. Yang sebenarnya tahun lalu yang sudah kemudian diperbaiki, dibuat mulus, tapi ya bagi lawan-lawan dianggap mau dikaitkan, ditunggangi dengan isu yang ada di Lampung, seakan-akan bahwa Jawa Tengah itu jalannya itu masih rusak itu kan. Tapi faktanya kan tidak. Kemarin saya sama istri saya itu baru dari Magelang. Kita menempuh perjalanan itu dari Kulon Progo bandara sampai Magelang sampai Borobudur. Itu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten itu semua mulus. Ya ini kita ngomong bukan karena sedang mau bicara dengan Pak Ganjar, tapi memang faktanya seperti itu. Itu yang pengalaman yang kita temui ya. Kulon Progo, kemudian kalau Borobudur itu kan bagian di Magelang melintasi Yogyakarta ya. Kalau Kulon Progo itu masih Jogja, tapi masuk ke daerah Magelang, kemudian ke daerah Borobudur ya kita lihat jalan-jalan baik yang disebut dengan jalan pintas, jalan provinsi dan jalan kabupaten itu ya alhamdulillah itu mulus ya, meskipun suasana atau musim sekarang itu juga masih turun hujan ya. Jadi ini kemudian juga ya paling terbukti ya pas mudik kemarin itu. Mudik kami itu udah sekeluarga mudik dari ujung barat dari Banten kemudian menuju Situbondo, Jawa Timur, yang melintasi daerah Jawa Tengah kekuasaannya Pak Ganjar itu. Ya kita lihat tol ya alhamdulillah lancar ya karena juga ada rekayasa lalu lintas. Kemudian juga kita juga ke Tawangmangu sebelum ke Situbondo ada acara halal bihalal. Ya kita lihat semua jalan-jalan itu nggak ada masalah gitu. Jadi kalau kemudian muncul karena kasus Lampung dianggap bahwa Jawa Tengah dengan video-video yang lama-lama ini yang harus kita counter bersama-sama itu ya. Kemudian yang juga tidak lupa kita kenalkan sebenarnya juga salah satu keistimewaan ya dari Pak Ganjar ini ya selain sosok pada Pak Ganjar sebenarnya juga kita harus menyebut istri Pak Ganjar, Ning Siti Atikoh ya. Saya biasa manggil Ning karena karena istri Pak Ganjar ini seorang cucu dari kiai yang biasa kalau kita pesantren itu sapa dengan sapaan Ning. Nah, Ning Siti Atikoh ini adalah cucu dari Mbah Hisham Kalijaran dari Purbalingga, tokoh pendiri pesantren Riyadhus Shalihin dan juga ya seorang tokoh NU lah yang dikenal ya sebagai tokoh, kemudian juga salah satu tokoh dari pejuang kemerdekaan yang kita lihat
dari latar belakang, kemudian juga dari hobi ya. Ya kalau kita ngeliat sekarang misalnya kasus kayak Lampung itu ya, ada Kadinkes Lampung yang flexing hartanya dari tas sampai perhiasan. Nah kalau kita lihat Ning Atiko ini kan hobinya lari sama sama bersepeda, berbeda dengan katakanlah ibu-ibu pejabat yang lain itu kan. Nah ini dari latar belakang keluarga, kemudian juga hobi, kemudian juga potret ideal dari sebuah keluarga ini juga menjadi salah satu daya tarik ya dari Pak Pranowo sebagai pasangan suami istri yang harmonis, kemudian juga dianugerahi seorang putra. Ini menjadi salah satu hal yang istimewa lah dan lebih dibanding dengan katakanlah kalau kita melihat ya calon yang lain. Dan ini sebenarnya bisa menjadi salah satu bahan yang bisa kita sampaikan ke masyarakat bahwa seorang presiden seperti halnya Pak Jokowi dan juga presiden sebelumnya, mereka bisa kita menjadi seorang tauladan tidak hanya sebagai seorang pemimpin negara, pemimpin republik, pemimpin negeri, tapi juga panutan dalam pemimpin keluarga. Ya, keluarganya kita lihat bagaimana kita lihat anaknya bagaimana, latar belakang bagaimana ya, kita melihat disitulah salah satu daya tarik dan keistimewaan dari Pak Ganjar dan Ning Atiko ini ya kalau kita mau bandingkan dengan calon-calon yang lain ini. Informasi Mas Mimi belum ya belum. Jadi ini saya minta kepada siapa yang bisa di Komnas. Oh Mbak Reni ya, Mbak Reni mungkin mau ngobrol-ngobrol Mbak Reni yang dari Inggris yang baru melihat penobatan Raja Charles. Setelah itu mungkin dari teman-teman yang lain itu. Mbak Lia yang dari Amerika selain dia. Ya, Inggris. Ya, Mbak Reni ya. Halo. Halo Mbak Reni ya. Oh kedengeran ya, oke. Ya, halo. Halo, salam kenal semua. Terkejut banget ya, salam kenal karena kembali. ternyata banyak banget yang hadir hari ini. Aku benar-benar salut banget sama Mas Guntur dan Mbak Nong, karena dari kenal sejak Pilkada DKI emang selalu militan mereka berdua. Dan nggak menyangka sebesar ini para Spartan, Ganjarian Spartan sampai ke negara-negara lain di seluruh dunia. Kalau saya pribadi ya, saya baru memutuskan oke, kayaknya aku harus dukung Pak Ganjar nih. Itu melihat rekam jejak beliau, ketika beliau sikapnya jelas ya terhadap kaum radikalisme. Itu sangat penting ya buat saya karena karena salah satu yang menghambat kemajuan Indonesia itu ya orang-orang yang selalu mengkampanyekan radikalisme gitu. Itu musuh terbesar kita, apalagi kita yang hidup di luar negeri itu udah sangat akrab, terutama di Inggris ya. Inggris kan salah satu negara yang lumayan lumayan beragam lah ya, beragam beragam ras. Kita hidup damai di sini. Orang-orang Muslim juga bukan lumayan ya, dapat tempat yang baik juga di sini. Bahkan orang-orang Muslim sekarang banyak mengisi posisi-posisi di pemerintahan. Salah satunya wali kota London, terus saya tinggal di Sheffield juga wali kotanya asalnya dari Pakistan ya. Itu kan itu memberikan harapan bahwa minoritas di negara-negara maju itu punya kesempatan yang sama gitu. Itu juga salah satu pertimbangan saya, kalau bisa mati-matian ya kita mendukung Pak Ganjar supaya, kelompok-kelompok radikalisme ini nggak hidup subur di Indonesia dan supaya pembangunan bisa
bisa lebih cepat lah di era Pak Jokowi. Ini kan kita merasakan ya, perubahan banget, makanya ketika ada orang-orang kayak siapa, kayak Bima gitu ya, mengkritisi itu bagus, tapi juga, kalau saya pribadi, sebenarnya nggak terlalu jauh beda lah, kita naik naik kereta di Inggris sama naik kereta di Jakarta sekarang juga kenyamanannya udah sama gitu ya. Jadi ini yang saya harapkan bahwa, Pak Ganjar juga mau melanjutkan, apa yang sudah dikerjakan, Pak Jokowi. Dan untuk Mbak Nong, Mas Guntur dan teman-teman, terus terang saya salut banget. Militansinya sudah sangat teruji dan, terharu banget juga, bisa jadi bagian dari Ganjarian Spartan. Semoga kita, perjuangan kita diberkahi ya. Itu aja dari aku, terima kasih. Makasih Mbak Reni, ditunggu kehadirannya di Indonesia dan kita lanjutkan kerja-kerja Spartan militan seperti waktu di Pilkada Siap, DKI. siap. Ya, ada Mbak Lia yang baru bangun tidur di Amerika ya, kita kasih dulu kesempatannya. Setelah itu kita, inilah teman-teman yang ada di Nusantara. Ya, ada Mbak Lia, saya persilahkan. Mbak Lia. Halo, selamat pagi Mas Guntur, selamat malam teman-teman semua. Di sini sebetulnya ada beberapa dari kita, ada saya mungkin kalau bisa ini Mas, ada Mas Kevin Herjono dari LA ya, Mas juga. Kevin. Halo. Oh, ini Pak Ganjar. Hei. Oh, Mbak Lia lagi ngomong ya, Mbak Lia ya. Terus halo Mas Ganjar. Mbak Rina dari New York. Tapi kebetulan kita di sini di Amerika itu ada selamat pagi Mas. Apa, udah Selamat ngomong malam. aja. Ngomong aja. Udah Mas. Udah apa? Merdeka Mas. Iya, Terus berjuang sampai akhir. Oke, ya. Oh, ini banyak ya? Wah, Mas Guntur CS sudah di situ, Mbak Lia, Kevin, Vin, thank you ya Vin ya. Oh, kamu udah pesan rambut putih ya? Oke. Kemudian Mbak Reni, ya, Mas Gunawan, Sulfat, Iin mana Mbak? Mbak Iin tahu nggak saya? Daeng mana Mbak saya? Rahman, Mega, siapa lagi nih? Nando, Jadiaman, Retno, Suija, Nixon, waduh banyak sekali. Andi, ya waduh. Neles, terus kemudian Wawan Suseno, pakai sarung lagi, enak sekali. Alpian, ya. Era Suwarso, aduh, oke banyak sekali nih. Ya, aku minta maaf, ternyata pasienku cukup banyak hari ini. Ada tamu saya dari DPRD Jabar, ada teman-teman alumni ITB yang mau buat acara, katanya mau dukung-mendukung begitu ya. Dan tentu hari ini sama teman-teman Ganjarian. Ini apakah saya langsung boleh ngomong atau saya ngomongnya hari Jumat? Langsung ya? Langsung. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya menyampaikan terima kasih. Dari beberapa hari ini banyak relawan yang kemarin ingin berjumpa meskipun melalui virtual, melalui daring begitu. Dan saya sampaikan kawan-kawan, sekarang sudah boleh. Kalau kemarin belum boleh, sekarang sudah boleh. Jadi karena sudah boleh, konsolidasi kita mesti lebih cepat. Selalu saya pesankan pada kawan-kawan, hari ini semua berada pada posisi yang lagi lucu-lucunya. Jadi serang menyerang, isu-isu negatif ya. Mungkin kalau negatif campaign saya masih oke, tapi kalau black campaign sebenarnya nggak oke buat saya. Nah kita yang waras-waras sekarang mesti membawa
model-model kampanye yang positif saja. Yang lain nggak perlu didengarin, atau kalau jawab ya yang agak nukik-nukik dikit lah, tapi nggak perlu ditusuk gitu. Jadi nusuknya halus, nusuknya yang halus. Dan pasti kawan-kawan akan punya cara yang sangat smart untuk itu. Nah yang kedua tentu saja, waktu kita makin hari rasanya makin mepet, rasanya sih. Tapi kita nggak perlu tergesa-gesa, konsolidasi masih bisa berjalan, dan saya terima kasih beberapa kawan-kawan mencoba berkomunikasi dengan partai-partai, dan saya tahu itu akan bisa menjembatani. Kalau tujuan kita sama kan nggak perlu friksi, kira-kira gitu. Maka kita coba kolaborasikan. Nah, setelah cara komunikasi kita positif, ketika menghadapi lawan juga kita cari cara yang positif juga, maka ini akan bisa membuat bahwa kita orang yang konsisten pada jalur itu. Yang berikutnya lagi tentu saja teman-teman, sekarang mulai banyak pertanyaan-pertanyaan, dan saya kira kawan-kawan yang di sini adalah pemain-pemain hebat semuanya. Sudah jagoan di lapangannya, saya nggak berani ngajarin. Umpama yang di luar negeri, kayak Mbak Lia ini udah berapa lama dia itu cerewet aja itu kan. Ngumpulin, punya ide ya, ada ya beberapa desain keren-keren itu. Bentar lagi langsung jadi macam-macam sekarang itu. Itu keren, makasih banget loh, hai desainer yang hebat tapi nggak saya sebut nama. Itu keren banget itu. Udah jadi beberapa merchandise gitu ya. Dan udah jalan lama sekali mengkonsolidasikan kekuatan, dan tentu saja hari ini ada dua yang saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan relawan. Yang pertama adalah yuk kita hitung spasial dan komunitasnya. Spasial itu kalau kita punya daerah pemilihan di Indonesia, mungkin daerah pemilihan luar negeri, di mana itu tempatnya. Lalu ada berapa kira-kira yang bisa kita pengaruhi. Terus kemudian kalau komunitas ada berapa, mana yang bisa kita pengaruhi. Saya kira kawan-kawan dari Ganjarian ini pasti akan punya slot-slot yang bisa didata ya, untuk kemudian kita maintain, akhirnya mereka akan bisa menjadi pendukung loyal kira-kira. Nah, nanti untuk menjadi pendukung loyal dan mereka akan siap betul sampai dengan 14 Februari, teman-teman pasti paling tahu lah isu apa yang mesti dibawa, bagaimana merespon mereka, atau mungkin sekali dua kali harus menyelesaikan persoalan mereka. Ini yang ada. Nah, dari spasial, dari komunitas, satu lagi saya titip. Di antara mereka tuh tokoh yang paling berpengaruhnya siapa? Nah, ketika kemudian kita bisa memetakan itu, teman-teman, saya kira kita akan bisa berkomunikasi jauh lebih baik. Mungkin silaturahmi, ya, mungkin kolaborasi, atau barangkali menyelesaikan isu yang ada di mereka, meskipun belum tuntas tas-tas gitu ya, tapi sudah dipikirkan. Nah, tentu saja masing-masing akan punya kapasitas kemampuan sendiri-sendiri. Ada yang mereka pekerjaannya above the line gitu ya, serangan udara, bawa isu sains yang dibawa, terus kemudian mungkin buat gimmick-gimmick gitu. Tapi ada yang jagoan, dia diem karena nggak bisa di situ, dia kerjanya di below the line, bahkan di grassroots gitu ya. Nah ini yang punya kekuatan, itu bisa saya kumpulkan, itu bisa saya komunikasikan, itu bisa kita tarik. Nah teman-teman, yang seperti ini menjadi begitu penting dengan waktu yang tidak lama. Beberapa kawan kemarin saya kasih ini, coba Anda hitung ya, kalau memang iya, yuk kita kerjakan, kira-kira butuh waktu berapa lama? Asumsi waktu yang kita butuhkan 3 bulan untuk melihat hasil dari gerakan kita, yuk 3 bulan kita kerjakan yuk. Ntar 3 bulan kira-kira kita survei. Kalau 3 bulan kita survei ini seperti apa? Maka kalau ini bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. September saya pensiun, ya. November September, Oktober, kemudian saya bisa keliling-keliling mungkin lebih leluasa gitu, September, Oktober, terus kemudian November mendaftar. November mendaftar ya kira-kira langsung mulai kampanye Desember, Januari, Februari sampai coblosan. Nah kalau kita melihat waktu itu, kok ternyata tinggal dikit ya. Nah ketiga bulan waktu ke depan itu mesti kita siapkan. Dan beberapa data sih harus terbuka gitu. Jawa Barat masih berat, tapi potensinya suaranya tinggi. Ini saya kira kawan-kawan yang bisa punya kemampuan untuk bisa masuk ke sana, saya kira bisalah memberikan rekomendasi untuk kita bisa mendekati mereka. Ide-ide mempersatukan boleh loh ya. Ide-ide mempersatukan boleh. Kecuali ya tentu tokoh-tokoh yang memang sudah sangat kontroversial, yang tidak mungkin ya nggak usah gitu.
tapi juga nggak perlu disakiti gitu ya, untuk kita kemudian bisa menyatukan. Teman-teman, saya tidak punya banyak kata-kata lagi untuk menyampaikan, tapi itu poin-poin yang hari ini penting. Tapi saya senang karena banyak teman-teman kreatif gitu, kreatif dengan kata-katanya, ada yang membuat lagu, ada yang membuat desain, itu membuat makin colorful. Maaf ya, saya tidak akan melihat yang lain gitu. Tapi dibanding yang lain, kita yang paling kaya ide itu. Luar biasa. Kemarin saya iseng ngumpulin lagu itu mungkin sudah jadi satu album ternyata. Lagu tentang saya. Ya, mungkin Mbak Lia bisa ngajak Mas James gitu ya. Kita buat lomba untuk menyanyikan lagu itu, mereka suruh ngaransemen sendiri gitu ya. Wah, itu pasti akan menjadi lagu yang luar biasa. Mulai kita lombakan besok. Dan kalau teman-teman bisa sepakat dengan model-model kreasi ini, yuk kita bikin. Kita bikin dimanapun gitu. Sehingga nanti itu akan menjadi suasana kampanye yang berbeda. Tidak hanya di panggung, tapi mereka akan masuk ke ruang-ruang khusus, apakah di YouTube lah, di medsos, di Spotify dan sebagainya, itu akan menarik sehingga mereka melantunkan itu tanpa harus mungkin bertemu, sehingga mereka akan bisa menyampaikan sendiri. Nah, di samping yang lain tentu banyak sekali kawan-kawan kreatif ya, kemarin seni, budaya, olahraga, UMKM, komunitas, ada yang agama, ada yang sosial, terserah lah teman-teman punya kemampuan itu, dan ini yang kemudian bisa kita dorong. Bahkan tadi ada yang menyampaikan, Mas Ganjar sekarang nggak musim lah deklarasi, terus bentuknya apa? Yang ngobrol itu, ngobrol terus kemudian kita dukung ya, nah, gitu aja selesai. Tapi terekam di kamera, ada audio visualnya, dan kemudian disebarkan dengan seluruh jaringan dan kekuatan kita, itu melebihi deklarasi dan sangat kreatif. Ini masukan dari teman-teman yang hebat. Saya sih senang, terharu begitu ya. Begitu dibuka kemarin ternyata wow, banyak sekali, dan saya ke daerah, bayangin Jawa Timur yang pernah hanya sedikit kali saya injek itu, sambutannya luar biasa. Nah, kalau besok saya jadi ke Bandung, mungkin teman-teman Bandung siap. Waktu di GBK saya diledek gitu. Yang GBK itu settingan. Loh, salah kamu ngomong settingan. Itu bukan settingan, memang skenarionya begitu gitu ya. Karena para relawan pengen ketemu, sehingga kita ajak. Jadi jangan bicara settingan. Kalau Anda memang bisa lakukan itu, lakukan saja, nggak usah marah-marah gitu. Tapi kami bisa lakukan kok gitu. Dengan hati gembira. Dengan hati gembira. Ini yang penting untuk dilakukan. Jadi jangan baperan, biasa-biasa saja. Dan sekarang Black Campaign sudah dimulai, nggak usah sakit hati, jawab dengan senyum. Saya mau cerita yang terakhir aja. Kemarin ada yang sedikit membuli saya, dan ternyata mohon maaf kalau ada dari partai kawan-kawan ada di situ, dia wakil sekretaris DPD Partai Demokrat Banten, saya lupa namanya, Refli, siapa saya lupa namanya. Nah, kemudian dia menuliskan, wah Ganjar lari-lari di GBK, lari-lari di Surabaya, jalannya rusak. Padahal jalan sudah kita perbaiki dan saya ada evidence-nya, evidence base-nya itu ada datanya. Jadi kita ungkapkan, mungkin yang ini yang Anda masuk ya. Ternyata dia membuli saya di banyak isu-isu yang ada, kemiskinan lah, sekolah di pasar lah, akhirnya saya jelaskan. Lalu saya sampaikan begini teman-teman, makasih ya Bung, ternyata Anda sangat perhatian sekali sama Jawa Tengah meskipun ada di Banten gitu. Dan saya akan belajar dari Banten yang semuanya serba bagus gitu ya. Akhirnya apa? Saya CC pada kawan-kawan Demokrat dan AHY. Apa yang terjadi kemudian? Ya sudah. Sebenarnya dia sedang melihat, berkaca terhadap dirinya sendiri. Dan kita nggak perlu maki-maki. Teman-teman, sepenggal cerita ini, bagian dari, ini gaya saya. Gaya Ganjar itu nggak perlu dipukul berat di depan gitu. Tapi tersenyum saja, kalau perlu nggak usah dijawab gitu. Tapi kalau memang harus dijawab, jawablah dengan gaya Ganjarian yang garis lucu. Karena sebenarnya itu yang tidak menyinggung tapi menusuk set gitu ya. Terus kemudian dia tidak berkutik lagi. Teman-teman, sekali lagi terima kasih. Salam untuk kawan-kawan semuanya. Saya merasa terhormat sekali bisa jumpa untuk yang pertama kali, dan saya senang seandainya nanti bisa melakukan hal seperti ini, karena ini paling gampang kita lakukan, dan saya bisa melihat wajah banyak kawan-kawan saya di sini yang dulu hanya dengar-dengar saja gitu ya, dari cerita-ceritanya dimanapun. Wahid, David, Salomo, Silitonga, wow, ini mesti orang Solo ini.
Ada Effendi tapi fotonya banyak sekali. Enos, waduh. Yuliana, wajahnya mengerikan itu. Waduh, gambarnya bagus banget. Nurizal, ada Papua, Kundrat Tukayo. Wah. Amsah, Deng Lau. Wah, ini saya punya juga topinya itu. Terus kemudian Darwis, ya. Wah, ada yang metal juga. Robert Pantur. Waduh. Ini teman-teman yang bisa saya sapa. Ridwan, Aron, ya. Suendra, maaf ya saya panggil nggak pakai Pak, nggak pakai Bu ini. Hasbullah, Wawan, Budi Wibowo, Franky, Ilham, Caris, waduh. Yudi, wah Yudi ini rambutnya kayak saya. Hasmudin, waduh. Suheri, Mbak Wulan, Agus Hadi, waduh ini banyak sekali yang datang. Dan kawan-kawan semualah. Pokoknya I love you full lah ya. I love you full dan terima kasih. Teman-teman sudah berkumpul, Pak Basuki, Mbak Reina, dari FISIP UI, satu alumni kita ya. Cuma saya sekolahnya lama dulu. Yang menulis skripsi tentang Ganjarian Spartan itu, Pak. Siapa? Mbak Reina, dia nulis skripsi tentang Ganjarian Spartan. Oh, Itu FISIP UI. Oke. Yang diwawancari siapa? Ya ada tadi malam ketua sama sekjen di sini, Mas Ganjar. Wah, mantap. Teman-teman, makasih. Ya, Reina sukses ya. Mudah-mudahan kamu lulus summa cum laude. Amin. Ya. Makasih teman-teman. Saya akan geser ke FISIP UI. Ini sudah siap-siap katanya dia mau deklarasi gitu ya. Tapi saya bilang. Mas Ganjar, sebelum berpisah mungkin ada ini ya dari kami dari Komando Nasional Ganjaran di Jakarta sedikit melaporkan. Kami Ganjaran Spartan itu sudah ada di 38 provinsi. Kemudian juga ini sudah tadi yang hadir juga dari beberapa dari kota besar dunia, ada di Kuala Lumpur, ada di Kamboja, ada dari Inggris, Swiss, dari AS, dari Amerika Serikat, kemudian dari Australia, dari Jerman. Nah kami strateginya Pak Ganjar memang mengkombinasikan antara udara dan darat. Dari Dewan Pembina kami di Ganjaran Spartan itu adalah katakanlah tokoh-tokoh yang opinion leader, influencer, ada Mas Eko Kuntadi, Mas Denny Siregar, dan kami juga di bawah Pak Ken, ada Kang Sobari, ada Nong Darul Mahmada dari Cokro TV. Kemudian untuk di bagian darat, kami sendiri tadi disinggung oleh Pak Ganjar, di Jawa Barat sendiri akan ada 27 kabupaten kota, Ganjaran Spartan yang ber-SK itu sudah ada 23 Mas Ganjar. Jadi untuk serangan udara dan serangan darat kami sangat siap. Pada intinya Ganjaran Spartan itu tidak akan minta apa-apa kepada Ganjar Pranowo. No menteri, no cry. No wamen, no cry. No komisaris, no cry. Kami tidak minta apa-apa kepada Pak Ganjar. Kami hanya ingin Pak Ganjar sukses menjadi presiden, benar-benar melayani rakyat Indonesia. Karena ketika Pak Ganjar menjadi presiden dan seperti Pak Jokowi juga, maka kesejahteraan kami yang lintas profesi ini akan terangkat ya dengan keberhasilan, dengan apa yang sudah bisa dikerjakan oleh Pak Ganjar untuk masa yang akan datang. Itu Mas Ganjar dari kami. Terima kasih. Makasih. Aduh, terharu saya gitu ya. Padahal biasanya banyak yang minta gitu ya. Tapi ya kita mesti membangun prinsip voluntarism dengan nilai-nilai yang bagus ya. Makasih. Teman-teman, saya pamit sekali lagi. Salam buat kawan-kawan, buat saudara semuanya. Mudah-mudahan kita bisa agak reguler ngobrol-ngobrol begini sehingga saya banyak ilmu yang bisa diberikan termasuk catatan, kritikan, masukan yang saya pasti butuhkan untuk itu. Makasih. Salam buat semuanya. Makasih. Ganjarian Spartan. 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 Ganjar Pranowo Presiden. Spartan. Spartan. Alhamdulillah. Teman-teman